berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Salam jumpa kembali untuk hari ini. Kami hadir untuk Anda lagi di dialog interaktif kita Sulut Bicara dan berbicara tentang pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru untuk edisi kali ini Rabu 17 Desember 2025. Nah, membahas terkait dengan topik ini, kita nanti juga akan membuka line telepon untuk Anda. Line teleponnya di 082195835080 dan bersama dengan narasumber juga sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Pendengar, berbicara tentang menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru, intensitas aktivitas masyarakat di Kota Manado meningkat signifikan ya. Arus mobilitas warga, kegiatan ibadah, perayaan keluarga hingga aktivitas pariwisata menjadi tantangan sendiri bagi aparat dan juga pemerintah daerah dan menjaga keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Pengamanan Natal dan juga Tahun Baru bukan hanya soal menjaga situasi tetap kondusif begitu ya, tetapi juga memastikan masyarakat dapat beribadah dan merayakan pergantian tahun dengan aman dan nyaman. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan pengamanan di tengah potensi kerawanan seperti kemacetan, gangguan kamtipmas dan juga kecelakaan lalu lintas. Hipotesinya kalau kita melihat dari perkembangan pengamanan Natal dan juga Tahun Baru di Kota Manado akan berjalan optimal begitu apabila Polri dan juga pemerintah daerah menyiapkan pengamanan terpadu dan terukur, rekayasa lalu lintas dan pengawasan transportasi dilaksanakan secara efektif begitu. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan aktif juga menjaga suasana kondusif. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan terus diperkuat juga dan koordinasi lintas sektor berjalan solid hingga tingkat paling bawah. Tanpa sinergi tersebut, peningkatan dan juga aktivitas masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban. Membahas terkait dengan hal ini, kami sudah bersama-sama dengan pengamat keamanan nasional Sulawesi Utara, ada Pak Sutrisno Effendi. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi Bung Hendra, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ya, dimanapun berada. Baik, tentunya kita pagi ini akan membahas terkait dengan pengamanan. Sudah siap ya Pak ya, nanti akan menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bersama dengan kami juga sudah ada Kasat Binmas Polresta Manado, ada Pak AKP John Lee Pangemanan. Selamat pagi Pak John Lee. Ya, selamat pagi Bung Hendra dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado. Baik, walaupun di tengah kesibukan Pak John Lee tetap masih bersama-sama juga untuk hadir gitu ya Pak. Dan ada juga dari Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Manado, ada Pak Donald Wilar SEME. Selamat pagi Pak Donald. Selamat pagi Pak Hendra. Baik. Dan pemirsa yang setia. Ya, selamat pagi, selamat berkudapa. Baik. Anda nanti bisa juga berkomentar selain di line telepon, bisa di live streaming kami yang saat ini kami tayangkan di YouTube channel RRI Manado ya. Anda juga bisa subscribe di sana untuk tayangan-tayangan informasi-informasi yang kami sampaikan. Nah, berbicara tentang pengamanan jelang Natal dan juga Tahun Baru, saya ke pihak kepolisian dulu
Pak sekarang ini kondusif atau ini berapa media sosial yang memviralkan hal-hal yang kurang aman begitu Pak? Bagaimana ini menyikapinya? Silakan. Ya, kalau sampai dengan saat ini situasi masih kondusif. Walaupun tidak dipungkiri juga ada riak-riak yang terjadi, tapi masih bisa diatasi. Intinya masih terkendali untuk situasi Kamtibmas di Manado. Demikian. Kemarin sempat viral itu kasus pembunuhan, pencurian dan juga pembunuhan ini bagaimana juga menyikapinya Pak? Ya, terkait dengan kasus tersebut itu sudah diterangani dan tersangkanya sudah Diamankan. diamankan. Jadi prosesnya berjalan. Itu namanya kasus yang bisa terjadi di mana saja karena hal itu. Namun sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tersangkanya sudah ditemukan sementara proses ini. Baik. Masyarakat mungkin akan menjadi salah satu hal yang diantisipasi oleh mereka terkait dengan ini kan kasus juga salah satu tiba-tiba terjadi dan langsung saja menghebohkan masyarakat dan artinya ini dari segi pengamanan masyarakat berpikir waduh ini masih waspada juga Pak. Jadi menghilangkan rasa traumatis dari peristiwa itu seperti apa juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kita menjelang Natal ini Pak. Ya memang demikian. Untuk mengantisipasinya kami dari kepolisian juga sebenarnya sudah melakukan beberapa kegiatan seperti patroli ideologis yang dilakukan oleh Polres dan Polsek. Namun sejauh ini juga perlunya juga bantuan dari masyarakat untuk sama-sama kita menjaga Kamtibmas. Sebab kepolisian itu bertugas tanpa bantuan juga dari masyarakat untuk menjaga Kamtibmas, hasilnya tidak terlalu maksimal. Makanya perlunya di setiap kelurahan itu kami selalu anjurkan untuk Satkamdiknya berjalan. Intinya Pak, kalau kegiatan itu ada, pengamanan itu ada di masing-masing lingkungannya, di kelurahannya, pasti bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Namun seperti itulah kejadiannya terjadi di saat jam 9 juga. Jadi kita polisi melakukan patroli ya namanya juga penjahat Pak. Bisa melakukan kegiatannya di saat tidak ada patrolinya. Selalu melakukan mencari kesempatan yang namanya niat dan kesempatan. Setelah ada niat, punya kesempatan maka terjadi. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat juga perlu kita saling menjaga, saling mengingatkan sesama warga yang ada agar supaya kita bisa menjaga Kamtibmas dan bisa saling kita melindungi, mengingatkan sesama. Demikian kira-kira. Baik. Saya ke Dinas Perhubungan Pak, bagaimana dengan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam mengantisipasi juga ini lonjakan kalau pengamanan dalam bidang transportasi begitu ya? Lonjakan transportasi jelang Natal dan juga Tahun Baru. Biasanya, apalagi ini sudah masuk di 1 minggu sebelum Natal ya, yang artinya ini pengamanan sudah dilakukan juga ekstra dari pihak kepolisian. Bagaimana dari Dinas Perhubungan sendiri menyikapi, apalagi kan sekarang Manado ini macet-macet ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Memang akhir November sampai dengan hari ini peningkatan jumlah kendaraan yang otomatis meningkatkan volume lalu lintas di jalan. Kita akui memang ya kalau menjelang Natal setiap tahun memang seperti ini Manado. Di mana operasional kendaraan yang ada bukan saja hanya dari lokal Manado tetapi kita tahu bersama dari kabupaten kota di Sulawesi Utara tertumpuk di Kota Manado dengan ya kita sudah tahu bahwa mereka datang untuk belanja Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kami dari pihak Dinas Perhubungan bersama dengan Satlantas Polres melakukan koordinasi intensif terkait dengan pengaturan-pengaturan lalu lintas, tata cara bertindak maupun ada rencana seandainya stuck di ruas-ruas jalan tertentu ada mitigasi untuk rekayasa insidentil aja. Baik. Jadi yang ada di Kota Manado saat ini memang kami akui bahwa volume lalu lintas cukup tinggi. Baik. Ini volume kendaraan dalam hal ini apakah memang masih tradisi begitu masyarakat yang dari gunung datang berbelanja di Manado atau sifatnya ini memang karena biasanya orang juga kalau Desember beli baju baru, kendaraan baru, ada perabot-perabot baru, apa ini juga yang akan mempengaruhi mungkin kendaraan baru-baru yang baru dibeli saja oleh masyarakat di Manado? Ya, secara otomatis memang seperti itu. Dari Ingin gunung yang ya? baru-baru. Oh, baru-baru yang paling banyak. Apalagi ya? mungkin tingkat perekonomian yang semakin meningkat, mau tidak mau juga pembelanjaan mereka akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya pendapatan.
Dan Kota Manado kami akui bahwa memang salah satu pusat perbelanjaan, pusat aktivitas di Sulawesi Utara, di mana kabupaten kota di luar dari Manado menjadi tempat tujuan mereka datang di Kota Manado. Baik, ini titik kemacetannya di mana saja katanya untuk melihat kondisi sekarang begitu? Ya memang di mata masyarakat kita melihat terhenti sedikit saja sudah dikatakan macet. Tapi di mata kami lalu lintas bahwa ini terjadi perlambatan. Kalau kemacetan mungkin stuck, tidak bisa berjalan lagi dalam 1-2 menit atau hanya 5 meter jalan, berapa menit berhenti. Tapi ini arus lalu lintas masih tetap berjalan walaupun ada perlambatan karena memang pertama volume lalu lintas, ada juga pekerjaan-pekerjaan fisik di jalan, pekerjaan-pekerjaan pemerintah atau swasta yang memakan ruas-ruas jalan, di mana akhir tahun ini memang rata-rata proyek-proyek sudah harus segera diselesaikan. Mungkin itu beberapa faktor saja terkait dengan perlambatan yang ada di ruas jalan Kota Manado, khususnya di jalan-jalan protokol, daerah-daerah perbelanjaan. Kalau begitu Pak, ini kita melihat pada kondisinya ya, kalau misalnya di bawah sini saja, yang Christmas Market di situ kan menggunakan ruas jalan yang artinya sering juga dilewati kendaraan-kendaraan akhirnya harus berpindah. Ada beberapa lokasi mungkin yang dilakukan rekayasa lalu lintas bersama dengan pihak kepolisian begitu Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan lokasi pasar Natal yang ada di Tikala, di salah satu ruas jalan BW Lapian dan Balai Kota, memang setiap sore sampai malam ada penutupan ruas jalan karena memang ruas jalan tersebut kalau malam memang hampir tidak ada aktivitas. Untuk itu pihak pemerintah juga berinovasi dengan pelaku-pelaku UMKM supaya terkonsentrasi dari masyarakat bisa terpecah dengan maksud juga bukan tertumpuk di satu lokasi untuk konsentrasi massa dalam berbelanja atau menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Jadi salah satu maksud itu selain juga ya menumbuhkan tingkat perekonomian di sisi masyarakat. Baik. Tapi untuk ruas jalan tersebut sampai dengan hari ini evaluasi aman dan kondusif. Baik, saya ke Pak Trisno. Pak Sutrisno, ini sudah dijelaskan dari pihak kepolisian, juga tadi ada singgung terkait dengan kasus pembunuhan, pencurian dan pembunuhan. Ini menjelang Natal ya, dan juga tadi disinggung terkait dengan ada juga beberapa kali rekayasa lalu lintas dalam situasi pengamanan lalu lintas yang ada di jalan. Pak Trisno sendiri melihat bagaimana segi pengamanan yang ada di Kota Manado? Ini sedikit rawan atau bagaimana Pak? Ya, saya mau mengawali ya Iya. dari kasus pembunuhan. Saya kira ini kan kasuistik ya, jadi Iya, kita kasuistik. tidak boleh mengeneralisir bahwa seakan-akan di Kota Manado tuh terjadi tindakan teror. Jadi tindakan teror itu perbuatan yang memberikan ancaman kepada setiap warga hingga menimbulkan ketakutan yang teramat. Betul. Ya, saya kira ini kasuistik dan ini kriminal murni ya. Nah, saya kira yang saya lihat sekarang ini sekedar masukan ya, terutama kepada pihak kepolisian Polresta Manado. Sebisa mungkin ya bukan 2/3 lah, 1/3 anggota atau personil yang ada di jajaran Polresta Manado itu biasanya seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu sudah ada di tempat-tempat umum ya, di public area. Nah, saya berharap mungkin ya ini teknisnya ini Polresta Manado juga akan turun. Saya ingat dulu ya waktu zaman Pak Bekto jadi Kapolda Sulut, ini dibuatkan perimeter. Jadi setiap 2-3 meter tuh ada 3-5 personil di sana. Nah, ini apa yang dimaksud dengan perimeter ini? Ini tujuannya adalah penetrasi dan mengintersepsi segala kemungkinan atau potensi yang bisa menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Nah, saya kira saya juga kemarin jalan mutar ke Kota Manado, saya lihat aman, kondusif dan masih terkendali. Nah, ini dari sisi keamanan dan saya kira memang betul kata Pak Kasat Binmas tadi, beliau menyampaikan bahwa hidupkan kembali program pemerintah yaitu Prokamling atau Poskamling.
Karena saya kira pertahanan diri atau pertahanan wilayah yang terbaik itu adalah menjaga keamanan, atau kata biasanya dalam lalu lintas ada yang jadikanlah pelopor keselamatan dan keamanan kita di wilayah masing-masing. Dan saya kira itu adalah hal yang positif dan baik, dan itu dihidupkan kembali. Saya kira program itu kan amat baik, positif dan bermanfaat buat kita semua gitu. Jadi saya kira kalau yang soal kerawanan misalnya pembobolan rumah itu belum terjadi marak ya, atau doger-doger gitu kan. Biasanya di akhir tahun ini kan permintaan hasil dari doger ini kan banyak gitu kan. Jadi potensi itu mungkin ya bisa menciptakan si doger-doger ini akan beroperasi di semua tempat gitu kan. Nah, ini saya kira kita harus berani. Masyarakat juga bisa ya melakukan tindakan polisional walaupun itu tidak diatur dalam aturan baku, tapi terukur dan terbatas dan terukur. Ya, bila mana ada gejala awal atau indikasi awal ada sekelompok orang atau seorang yang ingin melakukan kejahatan di suatu wilayah, ya warga masyarakat juga berhak ya untuk bertanya atau menginterogasi, menahan, menangkap, ya kemudian itu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan kedua soal lalu lintas, ya saya kira lalu lintas ini kan kalau Pak Disub tadi menyampaikan, Pak Donald menyampaikan bahwa padat merayap juga belum, terjadi bottlenecking juga, atau misalnya tersumbatnya sirkulasi kendaraan di jalanan juga tidak ada. Dan saya kira Kota Manado ini bagus ya untuk memecah konsentrasi massa. Biasanya pasar tumpah walaupun nanti ada pasar kagetan ya di pusat kota, tapi masyarakat juga tidak akan berupaya untuk masuk ke sana gitu. Jadi beberapa tahun kemarin itu sempat terjadi penumpukan di pusat kota, tapi saya lihat ini belum. Padahal sudah tinggal seminggu lagi ya kan hari H. Saya kira ya mudah-mudahan masyarakat lah di sini yang harus ikut berperan serta, berperan aktif ya, ikut berkontribusi ya. Menjaga keamanan itu tidak semata-mata berada di pundak Pak Polisi, kepolisian, tapi paling tidak ya peran serta dan peran aktif masyarakat juga harus ikut terlibat langsung. Baik. Iya, dan untuk Anda yang ingin bergabung, sudah kami buka line telepon dan juga komentar Anda di YouTube kami, dan kita akan break dulu sejenak, jadi tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Astaga, buka main Nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai disajar Pak ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Anda masih mengikuti untuk di Sulut Bicara pengamanan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Ada hal-hal yang perlu Anda antisipasi lebih dari awal. Kalau tadi Pak Polisi bilang tadi ya, ini memang ada kasus yang
peristiwa yang di dunia maya itu menghebohkan, tapi itu bukan menjadi satu yang menjadi patokan ya. Tapi kalau untuk situasi umum di Manado ini situasinya aman terkendali, betul ya Pak ya? Karena kalau kita melihat juga ini sekarang kan sementara dilakukan hias-hias menghias kota Manado itu dengan ornamen-ornamen Natal yang sifatnya ini ditaruh tempat umum. Tapi kalau dulu kan sedangkan besi saja ditaruh di got saja itu dari PU bilang baru taruh langsung hilang. Ini bagaimana juga untuk pengamanan-pengamanan yang sifatnya ini kan instruksi dari gubernur untuk bagaimana kita mempercantik daerah ini dengan ornamen-ornamen Natal yang sifatnya kita juga di sini masyarakat banyak yang Nasrani. Bagaimana Pak? Dari kepolisian silakan. Jadi untuk hal seperti itu memang kan dalam rangka mengamankannya itu kita polisi melaksanakan itu patroli itu. Jadi dari Polres, Polsek itu melaksanakan patroli. Memang tidak setiap menit ya. Iya. Tapi namanya sehebat-hebatnya kita kalau juga polisi yang melakukan pengamanan ya, patroli untuk mengantisipasi itu. Tapi tetap penjahat lebih cerdik juga dah. lebih cerdik karena mereka itu menggunakan kesempatan yang ada. Namun makanya kami mengimbau kepada masyarakat juga itu. Setidaknya kalau kita ada sesuatu barang atau apa itu, mari kita saling bagaimana caranya supaya mengundang perhatian dari para penjahat, para pelaku-pelaku kriminal ini untuk melakukan pencurian ataupun apa itu. Intinya itu, kita polisi melakukan patroli, melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu untuk meminimalisir gangguan Kamtimas, tapi juga perlunya partisipasi warga itu sendiri. Baik. Ini kan sementara juga ibadah-ibadah pohon terang, ibadah jarang Natal. Polisi ditaruh di setiap kegiatan-kegiatan tersebut atau sifatnya patroli seperti biasa saja mengamankan situasi? Ya kalau untuk kegiatan-kegiatan Natal yang sekarang ini kita patroli dari Polsek juga Polres itu melakukan patroli di tempat-tempat itu. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di sekarang ini di kolom, di gereja, kita tidak bisa juga langsung paten. Nanti kan berapa banyak yang kita bisa. Jadi kita melakukan patroli itulah dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti ini, dalam rangka juga mengamankan kegiatan Pontrang ini pra-Natal ini dilaksanakan patroli oleh Polsek dan Polres. Itu rutin kita lakukan itu. Baik. Walaupun tidak langsung ke tempat di tempat jadi kita ibadahnya. lihat situasi seperti itu. Sebenarnya kalau di Kota Manado kita melihat dari tingkat kerawanannya dulu ya Pak ya. Iya. Dari pengamanan ini paling rawan sebenarnya daerah-daerah di Manado seperti apa yang biasanya yang terjadi di setiap momentum menjelang Natal mungkin sampai di hari Natal atau sesudahnya. Ya kalau sekarang kegiatannya kan kalau yang rawan-rawan itu paling tidak cuma rawan-rawan terjadinya perkelahian antar kelompok itu. Seperti di bagian utara ataupun di dekat sini juga ada mungkin. Itu yang kita antisipasi. Lakukan patroli di sana. Tapi ya seperti kita setelah lakukan patroli kalau memang dia terjadi. Namun kita itu ada call center yang disiapkan oleh pemerintah kota juga ya. Oh iya. Di 112 itu bekerja sama dari semua stakeholder yang ada. Dari kepolisian, dari pemadam, dari ketua-ketua lingkungan di situ. Jadi setelah kejadian langsung dilaporkan dan langsung ditindaklanjuti. Dan sampai sekarang masih berjalan efektif. Walaupun seperti itu, habis juga kita laksanakan penindakan situ atau turun ke TKP, setelah balik juga mungkin ada lagi di tempat lain, seperti itu. Intinya setiap ada kegiatan, ada kejadian seperti itu, kami dari kepolisian dan juga dari pemerintah langsung turun. Yang penting ada pelaporan ya, kalau tidak Iya. ya tidak akan disikapi. Baik, yang mau bergabung silakan untuk yang di line telepon di 082195835080. Anda juga bisa menyampaikan mungkin dalam situasi-situasi yang ada di sekitar Anda, lingkungan Anda, apakah di sana aman atau tidak, Anda bisa menyampaikannya kepada pihak kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Masukan juga dari Pak Sutrisno ya, yang hadir juga untuk kali ini. Nah, apakah yang diterapkan dalam rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Saya ke Dinas Perhubungan, Pak. Apa yang dilakukan rekayasa lalu lintas ini? Apakah memang merubah situasi lalu lintas untuk jalur-jalur yang akan dilewati kendaraan atau sifatnya yang sementara? Ya, terima kasih. Untuk rekayasa lalu lintas sampai hari ini belum ada. Yang kami maksudkan tadi, apabila terjadi perlambatan yang menimbulkan potensi stuck, kami dari Disub bersama dengan Satlantas memitigasinya dengan
rekayasa lalu lintas secara insidentil saja, temporary. Apabila itu terjadi. Tapi sampai saat ini memang peningkatan volume kendaraan naik signifikan, tetapi arus lalu lintas secara general masih cukup lancar, walaupun khususnya yang di Jalan Pierre Tendean, daerah pusat kota memang terjadi perlambatan karena memang arus yang sangat-sangat tinggi. Baik. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kota Manado dari beberapa bulan sebelumnya sudah menerapkan Trans Manado ya. Program yang dijalankan oleh pemerintah kota bersama dengan Kementerian Perhubungan. Bagaimana Pak untuk pengoperasian bus tersebut sudah dimanfaatkan masyarakat tapi ternyata sekarang sudah diam untuk pengoperasiannya. Padahal itu juga membantu dalam hal bagaimana transportasi publik yang beroperasi di Kota Manado. Ya, terima kasih. Terima kasih juga RRI. Kami diundang di sini sekaligus juga ya mungkin memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan layanan angkutan bus Trans Manado ini. Di mana pemerintah memang sudah memikirkan jauh-jauh hari untuk ada layanan angkutan umum yang berbasis angkutan jalan yang bisa memuat orang sebegitu banyak di dalam satu kendaraan. Dan mimpi tersebut sudah bisa terwujud oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dengan diluncurkannya bus Trans Manado ini kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, di mana kami Manado mendapat menjadi salah satu kota yang mendapat bantuan bus tersebut untuk dioperasionalkan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada yang ditetapkan oleh kementerian. Di mana kendaraan-kendaraan ini kendaraan yang kita tahu sendiri memang standarnya keamanannya, kenyamanan, mengatasi kemacetan juga yang kemarin dan kami yang bahas, paling ya. pokok memang pelayanan untuk masyarakat ini memang transportasi yang cukup murah. Dan angkutan ini memang beberapa waktu yang lalu sudah diuji coba, dan sebelum saya datang ke RRI ini saya baru memberikan briefing terkait dengan pelayanan bus ini. Jadi terhitung hari ini bus ini mulai lagi beroperasi dengan harapan untuk melayani secara maksimal masyarakat Kota Manado maupun dari luar Kota Manado untuk kiranya menggunakan angkutan umum supaya volume kendaraan khususnya kendaraan pribadi boleh berkurang di ruas jalan. Dengan adanya angkutan ini mengharapkan ya masyarakat bisa memakai layanan angkutan ini tidak menggunakan angkutan pribadi. Di mana angkutan ini memang angkutan yang cukup nyaman, aman, di mana dalam satu bus itu ada 4 CCTV, 4 bagian dalam, 2 bagian luar. Tetapi memang ada perbedaan. Dengan angkutan kota kita membayar cash, tetapi ini kita pakai tap cash, pakai kartu. Memang kartu ini berbayar. Dan penerapannya sejak hari ini bahwa penumpang yang akan menggunakan transportasi ini wajib memakai kartu tap. Oke. Yang belum memiliki mungkin bisa membeli di bank-bank terdekat ataupun di gerai-gerai toko yang menjual kartu tersebut. Dan mudah-mudahan angkutan ini membantu juga warga Kota Manado maupun di luar Kota Manado terkait dengan pelayanan angkutan yang lebih efektif. Baik. Cuma memang mohon maaf kami akan boleh mensosialisasikan di kesempatan ini bahwa memang segmen penumpang dari angkutan ini sangat berbeda dengan angkutan existing saat ini, yaitu angkot, di mana bus ini wajib tapping, tidak ada lagi pembayaran secara tunai. Dia hanya bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di halte-halte yang telah ditentukan. Halte-halte ini pun kami coba komunikasi dengan teman-teman angkot, di mana menjadi titik penumpang yang banyak untuk angkot, kami tidak dirikan bus stop atau halte, tetapi kami pindahkan dengan harapan ada pembagian porsi antara bus ini dan angkot. Selanjutnya angkot juga kan bisa berhenti ya dimanapun keinginan dari penumpang bisa naik dan turun. Tetapi bus ini memang wajib sesuai dengan standarnya
cuma bisa menaikkan dan menurunkan di titik pemberhentian yang ditentukan. Terkait juga dengan jam operasional, direncanakan jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tapi untuk sepanjang Natal ini, pemerintah Kota Manado hanya membatasi sampai jam 6 sore dulu. Oke. Jadi operasionalnya hanya jam 6 sore dan silakan masyarakat Kota Manado maupun di luar Kota Manado menggunakan jasa layanan ini yang sangat-sangat baik. Tetapi juga menghimbau bagi teman-teman pemilik atau sopir angkot untuk menerima perubahan-perubahan yang ada di Kota Manado. Apakah kita hanya mau Manado tertinggal dengan kota lain? Ya, kita harus melihat kemajuan-kemajuan yang ada dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti sambil juga pemilik angkot bisa benahi kendaraan terkait dengan kenyamanannya, kelayakannya. Sebab penumpang sebentar masyarakat atau penumpang yang akan memilih angkutan mana yang menjadi favorit mereka atau yang akan dinaiki. Mungkin demikian. Sudah ada yang bergabung, sebelum saya ke Pak Sutrisno, ada yang bergabung di WhatsApp-nya RRI dari Eni di GPI, katanya pemerintah tolong aktifkan lagi transportasi umum dari bandara sampai dengan Tateli karena sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Ani, tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Perhubungan Manado, dan Pak Buts katanya fungsi terminal antar kota yaitu terminal Karembasan ya, Pal 2 mati suri. Terminal di Liwas tidak berfungsi sebagai terminal, malah jadi tempat orang kumpul-kumpul. Oke, betul sekali. Dan ada Pak Alfred di Manado, tertibkan mikrolet yang dimodifikasi jadi ceper karena tidak nyaman bagi penumpang. Baik, nanti akan dijawab oleh Sekretaris Dinas Perhubungan. Saya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, dari kondisi yang sekarang kan tadi sudah disampaikan patroli di ibadah itu tidak semua langsung datang ke tempat ibadah, tapi di setiap kecamatan itu ditingkatkan patroli dari pihak kepolisian. Anda melihatnya seperti apa ini? Dan juga transportasi Trans Manado mulai beroperasi ternyata hari ini. Ya, saya mau mulai dengan ada dua kategori ibadah ya. Saya menganalogikan dua kategori ibadah, yaitu ibadah sosial dan ibadah kolektif. Ibadah sosial ya seperti yang sekarang ini banyak dilakukan oleh warga masyarakat di berbagai tempat ya, di lingkungan, di kelurahan ataupun mungkin di kampung-kampung di Kota Manado. Ya, itu pranatal. Kemudian ibadah kolektif tentunya di rumah ibadah ya. Dan saya melihat kondisi ini sebenarnya saya ini orang yang lahir di Kota Manado, jadi tahu persis tentang hiruk pikuk, pernak-pernik ya ketika menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti Natal ini. Jadi gebiar, semarak ya, kalau kita mengistilahkan pontrang atau malam Natal, menjelang hari Natal itu dilakukan secara sosial, dan ini baik sekali sebenarnya. Ya, peribadatan ini sangat direspon oleh masyarakat, dan kemudian soal keamanan seperti Pak Kasat Binmas tadi menyampaikan, tinggal komunikasi dan koordinasi. Saya kira baik ya. Nanti kita tinggal menunggu pada saat perayaan Natalnya ya penuh hikmat, dan saya berharaplah ya seluruh warga Kota Manado yang ingin merayakan Natal jangan merusak suasana sukacita Natal dan damai Natal ini dengan hal-hal yang tidak produktif, artinya kontraproduktif ya. Ya saya kira mungkin biasalah kalau dalam perayaan ini soal miras ya, yang penting bisa dikendalikan gitu kan, dan terukur lah. Jangan kemudian ya sukacita ini akhirnya kita banyak menemukan orang yang habis minum ada di got-got gitu kan, gitu. Ya ini saya berharap tidak terjadi demikian, dan saya masih melihat ya Kota Manado khususnya ya tingkat kesadaran masyarakat sudah bagus ya. Jadi ya baku-baku sayang, baku-baku baik gitu kan. Karena saya kira apa sih tujuan kita merayakan ini kalau tidak bermuara kepada cinta kasih dan kedamaian gitu kan. Nah, saya sekarang ke perhubungan. Saya kira begini, merubah mindset dan paradigma masyarakat untuk bermigrasi ya ke moda transportasi angkutan umum perkotaan. Ini saya kira bagus ya, apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah
dan ini kebetulan ini hibah ya dari kementerian. Jadi kalau kita dapat given, dapat hadiah, tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin, ini kan rugi, mubazir. Dan saya kira betul yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, Pak Donald, bahwa segmentasi dari penumpang angkot dan bus Trans Manado ini kan berbeda. Ini masih 2 koridor ya. Dari mungkin jumlah 16 unit yang tersedia. Mudah-mudahan ke depan ya ada koridor-koridor baru yang bisa dibuka lagi yang tidak bisa dijangkau oleh angkot ya. Dan jalur-jalur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang apa sih yang enggak bisa di Manado ya? Kita tinggal panggil, ada online tersedia. Jadi angkutan umum perkotaan itu adalah pilihan. Silakan kalau masyarakat mau memilih yang mana, itu pun dibuka seluas-luasnya, monggo gitu kan. Iya. Nah, dan saya kira ya kalau soal mungkin ada sikap resistensi, ini kami pun ya menghadapi itu sudah hampir 15 tahun lalu ya seperti itu. Ketika kota mau berubah, ini kota yang mau berubah dimanapun di Indonesia, indikatornya adalah ya kita butuh pengorbanan gitu kan. Ya kemudian angkot ini kan kalau tidak salah dari 2002 itu sudah tidak ada lagi izin trayek dan mutasi silang. Jadi memang seiring waktu berjalan seleksi alam itu akan terjadi. Ya, jadi saya juga ya berharap ya teman-teman sopir angkot ya, sopir mikrolet ya, dengan kebesaran jiwa harus bisa membuka diri. Karena kota ini yang harus berkembang maju. Ya indikatornya itu adalah angkutan umum ya yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik dari segi keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan penumpang itu tetap terjaga gitu. Dan ini bukan lagi uji coba. 2 jalur ini pernah dicoba di era 80-an yaitu Damri ya, Pineleng Maumbi, Asabri dan Tateli atau Malalayang pada saat itu ke airport. Dan ini ya saya berharap mari kita sambut ya dengan positif ya. Tidak perlu membuka konfrontasi atau yang bersifat destruktif ya. Dan saya kira kota ini kota yang berkembang dan mudah-mudahan dengan adanya fasilitas moda transportasi angkutan umum ini bisa tercover dan bisa terlayani masyarakat dengan dari dan tujuan. Saya kira itu aja. Saya ke pihak kepolisian dulu. Ini ada fungsi terminal antar kota yaitu Terminal Karombasan Paldu mati suri. Terminal di Liwas tidak berfungsi sebagai terminal, malah jadi tempat orang kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul di sini konotasinya mungkin tempat ada yang minum-minuman keras, karena memang di terminal-terminal, di sudut-sudut terminal itu juga kadang-kali sering ditemui hal tersebut ya. Dari pihak kepolisian juga menertibkan di situasi terminal begitu, atau kembali ke instansi teknis lain seperti mungkin dari Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan yang menjadi kewenangan di beberapa terminal yang ada. Silakan Pak. Ya kalau dari kepolisian intinya mungkin seperti yang disampaikan ini, jadi tempat kumpul-kumpul, kumpul-kumpul yang bagaimana juga. Jadi dengan ada masukan dari masyarakat juga kami akan koordinasikan untuk laksanakan patroli di terminal-terminal yang sudah tidak berfungsi ini. Karena memang itu rawan juga terjadi gangguan Kamtibmas. Ya semoga yang berkumpul-kumpul itu tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena mungkin penumpang tapi kalau tidak berfungsi, terkait dengan itu kami polisi juga akan melakukan patroli ke sana untuk meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas. Kira-kira itu dari kepolisian. Tapi selama ini kalau di terminal tidak ya sebenarnya, atau pernah juga ditemukan artinya situasi yang tidak aman begitu? Memang selama ini kalau di terminal itu kegiatan masyarakatnya sebenarnya aman-aman saja itu, karena mereka melakukan kegiatan situ intinya cuma dalam terminal. Dan untuk kegiatan masyarakat luas agak sedikit karena terminal banyak kali sudah tidak berfungsi seperti yang di Liwas itu. Begitu juga yang di lain-lain, mungkin di Pal 2. Masyarakat tinggal mengambil naik kendaraan di praktis-praktis. Ya, yang di praktis-praktis saja. Nggak lagi menunggu-menunggu di dalam terminal situ. Demikian kira-kira. Dari Pak Alfred katanya tertibkan mikrolet yang dimodifikasi jadi ceper. Ini mengganggu Kamtibmas juga ini Pak, mengenai kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi angkot
Ini seperti apa Pak? Dan kalau tadi Trans Manado bisa disinggung sedikit Pak, berarti mulai hari ini beroperasi kembali tapi tidak gratis lagi begitu ya Pak? Jalurnya juga masih sama atau dirubah lagi Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa mulai hari ini kembali bus Trans Manado sudah beroperasi. Walaupun ada pembatasan-pembatasan tertentu terkait dengan pelayanan ini. Kami melihat ada resistensi dari beberapa kelompok masyarakat. Ya, kita tahu persis saja, ini komunitas angkot kan baik pemilik maupun sopir yang merasa mungkin terganggu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutrisno, ya mari legowo sambil membenahi diri. Segmentasi penumpang ini agak berbeda, saya sudah jelaskan tadi. Tetapi juga bagaimana masyarakat menikmati layanan, satu layanan dengan dia mengeluarkan biaya, sedangkan layanan tersebut kurang optimal. Jujur saya menyampaikan, apalagi ini pertanyaan nomor 3 dari Pak Alfred terkait dengan penertiban mikrolet yang dimodifikasi. Secara kasat mata kan kita lihat ya bagaimana kondisi mereka saat ini. Jujur saya menyampaikan bahwa sampai hari ini dari 1904 angkutan kota mikrolet yang ada di Kota Manado sesuai dengan data yang ada di kita, sampai dengan kemarin, sampai dengan hari ini hanya satu kendaraan yang lulus uji. Hanya satu kendaraan. Dan hanya satu kendaraan yang keluar izin trayek. Bayangkan dari 1904 kendaraan. Tapi kenapa mereka bisa beroperasi Pak? Nah ini Cuma yang, satu yang keluarkan mungkin izin. pertanyaan dari Pak Alfred untuk tertibkan mikrolet. Dalam hal penertiban memang kami punya keterbatasan terkait dengan kewenangan. Makanya kami koordinasi dengan pihak kepolisian untuk boleh ada langkah-langkah penertiban terkait dengan layanan ini. Ya jujur kami menyampaikan bahwa banyak pengeluhan dari masyarakat ke kita terkait dengan ada mungkin oknum-oknum sopir yang ugal-ugalan dan lain sebagainya yang indikasi negatif di penumpang. Tetapi ya itu oknum ya, tidak semua sopir seperti itu. Tapi kita lihat dari sisi visi kendaraannya saja. Kendaraan terbaru yang ada di Manado tahun 2002. Untuk yang mikro ya Pak? Iya, paling muda, paling baru. Berarti usianya sekarang sudah berapa tahun? Hampir 23. 23 tahun kendaraan termuda. Bahkan kendaraan tahun 90 masih ada yang beroperasi kan? Jadi artinya di sini kami memang menghimbau terkait dengan pelayanan ini, angkot boleh membenahi layanan ini supaya bisa lulus uji dan memiliki izin trayek. Saya tidak mengatakan bahwa angkot saat ini ilegal, tapi yang saya sampaikan tidak ada izin trayek. Kita sudah tahu bersama bahwa kalau tidak ada izin, apa namanya? Iya kan? Baik. Nah, untuk itu pemerintah coba berinovasi, wali kota dan wakil wali kota Manado memberikan semacam kado Natal tahun 2025 untuk warga masyarakat Kota Manado menikmati layanan ini. Sudah tidak gratis. Waktu lalu masih gratis, tapi hari ini wajib setiap penumpang harus tapping kartu. Baik. Kemarin Jadi mohon dukungan kepada masyarakat, pengertian dari sopir-sopir angkot. Nah, kami tadi juga melakukan koordinasi sebelum dioperasikan. Kami mengadakan apel bersama kepolisian, Polresta, dan POM serta Kodim terkait dengan pengamanan ini. Jadi kami himbau juga kepada rekan-rekan supir angkot atau pemilik angkot, ya silakan kita mencari saja seperti biasa. Biarkanlah masyarakat atau penumpang yang memilih angkutan mana yang akan dipilih mereka. Baik. Saya ke pihak kepolisian Pak, ini kan artinya sopir-sopir angkot kemarin sempat akhirnya memicu situasi di tengah kota kemacetannya itu karena mereka memalang sejumlah jalan. Ada edukasi-edukasi khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, petugas kepolisian terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat maupun mungkin di dalamnya ini ada organda di dalam yang sifatnya untuk edukasi terkait dengan penggunaan transportasi begitu.
selain dari bagian lalu lintas pasti dari Binmas juga melakukan terkait dengan bagaimana memperbaiki sikap atau sifat dari masyarakat yang terlalu menantang begitu Pak. Ada petugas-petugasnya Pak dari pihak kepolisian. Ya, jadi kalau untuk itu kita juga sering memberikan himbauan kepada sopir supaya janganlah kita melakukan hal-hal yang bisa menjadi kriminal, yang bisa menjadi gangguan Kamtibmas. Memang kalau tugas kita itu seperti yang disampaikan oleh Pak Donald tadi, kita di kepolisian juga sudah menyiapkan untuk bahkan untuk kegiatan hari ini dan seterusnya mungkin sampai tanggal 19 ya Pak, kita mengadakan pengamanan untuk kita. Di tiap haltenya itu kita ada petugas kepolisian dan di kendaraannya juga ada kepolisian. Intinya kami itu mengamankan kebijakan yang ada. Sebab ini kita laksanakan untuk kenyamanannya ada juga. Kita berharap supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Kami juga sampaikan kepada para sopir-sopir yang ada, mari kita laksanakan saja, kita lihat saja. Sebab yang memilih itu adalah masyarakat. Apalagi sekarang kan kalau tidak semua bisa juga mau naik bus tersebut. Karena mungkin ya teknologinya dia belum punya kartu, tidak segampang itu kan. Jadi tidak semua juga orang bisa menggunakan itu. Jadi perlu disosialisasi terus ya. Iya. Jadi kita jalani saja, kita lihat sebab bagaimanapun masyarakat akan memilih. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak Sutrisno, bagaimana Pak Sutrisno ini Trans Manado sudah beroperasi? Artinya saya juga senang ya Pak melihat bagaimana perkembangan kota, karena kalau dilihat transportasi juga ini kan menjadi salah satu indikator untuk penghitungan kemajuan suatu kota ya, seperti Pak Sutrisno tadi sebelumnya mengatakan. Artinya masyarakat ada yang ya hanya sekelompok orang saja yang tidak menyetujui, tapi ini juga memberi satu kemajuan. Bagaimana Anda melihatnya pada situasi pengamanannya? Ternyata dipakai 4 CCTV di dalam kendaraan mobil Trans Manado tersebut. Ya, saya kira apa yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Manado melalui instansi teknis Dinas Perhubungan ini kan sudah proper. Saya kira layak dan ya patutlah kita sambut secara positif ya. Di balik rasa pesimis itu tentunya masih banyak yang lebih optimis ya. Dan saya kira tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak perlu cemas dengan munculnya Trans Manado. Karena Trans Manado ini ya mungkin tidak akan merambah di 14 trayek yang ada di Kota Manado yang dilayani oleh angkot gitu kan. Nah, saya sedikit memberikan masukan kepada Disub ya. Kalau bisa mari kita cari opsi yang paling moderat ya buat angkot ini. Dia menjadi angkutan feeder. Ya, dia masuk aja di wilayah-wilayah yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak ada trayek. Nah ini kan seleksi alam ini kan akan bekerja berproses sesuai dengan alurnya, ya. Makanya ya saya berharap kepada sopir-sopir angkot, ya pemilik mikrolet, ya untuk lebih bisa membuka diri ya dengan akal sehat, nalar jernih, ya berbesar jiwa. Karena yang jelas bagaimana dulu yang munculnya online ya, taksi online itu juga ya seperti apa yang dihadapi oleh Trans Manado sekarang gitu kan. Nah ini sebenarnya merubah ya atau membangun kesadaran di tingkat masyarakat ya, harus diawali dari sebuah pemahaman yang baik dan benar. Ya ini masyarakat ini kalau tidak paham, tidak mengerti tahu persis apa sih sebenarnya tujuan Trans Manado ini hadir di Kota Manado gitu kan. Nah ini nggak akan ketemu cerita ini. Dan ya saya berharap mungkin di kesempatan ke depan ya saya kira Disub lebih membuka diri ya dengan tangan terbuka. Pola pendekatan dialogis itu harus ya memang betul-betul diterapkan gitu kan. Dan saya kira juga yang ada di Trans Manado ini kan kalau saya tahu atau dengar-dengar ya 100% ini kan mengakomodir sejumlah sopir-sopir angkot yang ada ya Pak Donald ya. Ya. Betul. Dan saya kira ini kan bukan juga Dinas Perhubungan ingin mendominasi moda transportasi ini. Tetapi ya bekerja sama ya kooperatif dengan sopir-sopir angkot yang ada. Jadi mitra strategis kan akhirnya. Saya kira itu aja.
Bung Hendra. Kalau kemarin belum sempat beroperasi itu, mungkin saya ke Pak Donald dulu. Itu karena memang dampak dari aksi protes begitu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat begitu, Dewa Transportasi, atau memang akan dialihkan dari yang gratis ke Tapkes ini, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin kami mengawali apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi. Memang kan perencanaan awal angkot ini ketika bus ini beroperasi, memang angkot ini akan jadi feeder, akan menjadi pengumpan. Karena bus ini tidak melayani angkutan di luar jalan protokol. Nanti angkot-angkot ini yang mendropping masyarakat atau calon penumpang di titik-titik halte yang telah ditentukan. Jadi ini sebenarnya sinergitas kolaboratif antara layanan angkot dan bus. Sebab segmentasi penumpang yang saya sampaikan tadi cukup berbeda. Nah itu harapan ke depan ya. Memang ini kita masih awal-awal. Nah pertanyaan tadi, kenapa waktu lalu dioperasikan terus dihentikan beberapa saat, sekarang baru dioperasikan kembali? Apakah dampak dari penolakan dari masyarakat? Memang situasional waktu itu kita melihat memang ada beberapa kelompok masyarakat khususnya dari angkot menolak dengan kehadiran bus ini dan mereka memberikan aspirasi mereka kepada pemerintah ya semacam ya tuntutan dari mereka. Tapi kan tidak semua tuntutan atau aspirasi dari masyarakat kan bisa terpenuhi oleh pemerintah. Ada yang bisa kita tolerir, ada yang bisa kita terima, tapi tidak semua yang kita bisa terima. Jangan sampai ada bahasa di teman-teman sopir, apa yang mereka usulkan baru semacam aspirasi, mereka udah menganggap sebagai satu keputusan. Kan kami menampung aspirasi untuk kami sampaikan kepada pemerintah, kepada pimpinan untuk kita bahas bersama kan, bukan merupakan satu keputusan. Jadi pada akhirnya hari ini bus ini boleh beroperasi dengan harapan tuntutan atau aspirasi yang disampaikan. Contoh, bus ini beroperasi 7 hari, artinya Senin sampai Minggu beroperasi. Mereka minta hari Minggu digratiskan karena biasanya sopir istilah mereka bonus. Kalau hari Minggu nak bastor kata. Baik. Kita setujui hari Minggu tidak jalan. Peninjauan titik halte yang berpotensi penumpang untuk angkot. Mereka kita naikkan di dalam bus, kita jalan bersama, kita survei bersama. Mana tunggu suka, mana tunggu ini mau. Dan itu kita akomodir. Ada beberapa titik yang kita cabut. Oh, ya, Pak. langsung ditindaklanjuti. Baik, oke. Baru mereka minta sudah harus bertarif. Memang waktu uji coba karena SK Menteri Keuangan terkait dengan tarif sebagai PNBP, karena ini bukan dikeluarkan oleh wali kota menjadi SK tarif wali kota, bukan dari Menteri Keuangan. Jadi Tapkes itu langsung dimasukkan dalam kas negara begitu? Iya betul, sebagai bagian penerima negara bukan pajak PNBP. Maka dari itu memang harus dari pusat. Nah, tuntutan mereka tarif juga harus disamakan dengan tarif angkot. Kami sudah akomodir. Minggu kemarin kami sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan berdasarkan hasil survei dan kajian yang ada untuk boleh menerapkan tarif sama dengan angkot, yaitu Rp6.000. Rp6.000. Tapi yang satu ini yang kita wajibkan juga yang harus diterapkan adalah penumpang saat ini sudah harus wajib pakai kartu, pakai Tapkes. Tidak bisa lagi naik tidak memakai tidak menggunakan Tapkes. Kalau Jadi misalnya wajib, saya tidak membawa Tapkes, Pak, misalnya saya tidak membawa Tapkes begitu, terus saya ingin menggunakan transportasi tersebut, saya buru-buru, bagaimana? Ada solusi-solusi di dalamnya? Kami sudah tegaskan dalam apel tadi bahwa ya kami mohon maaf kepada masyarakat. Nggak bisa dilayani. Karena sosialisasi kami sudah sekitar 1,5 bulan terkait dengan tata cara penggunaan atau layanan bus ini, di mana Tapkes ini wajib digunakan. Bukan saja cuma tap in, tapi tap out juga. Oh. Ya. Di waktu keluar ya. Kita sudah berada di 6 menit terakhir ya.
Orang bertanya mungkin kenapa jelang Natal kita bisa bahas terkait dengan pengamanan, disinggung terkait dengan kendaraan Trans Manado, karena di sini juga salah satu faktor penunjang pengamanan khususnya lalu lintas itu ada pada transportasi umum, termasuk di dalamnya itu Trans Manado ya. Dan situasinya ini kan artinya mengurangi kemacetan. Kemarin kami sempat membahas juga dari Dinas Perhubungan dan juga dari Kementerian Perhubungan, katanya di sini kalau Anda menggunakan transportasi biasa, kendaraan pribadi, itu akan menurunkan juga untuk bagaimana penggunaan transportasi pribadi itu ya. Karena nanti akan berdampak banyak pada jumlah volume kendaraan di jalanan. Ya, dan di bagian terakhir ini ada beberapa yang bertanya di sini memang sudah disampaikan, ada dari Nofri di Tombatu, katanya jalan dari Ratahan ke Tombatu Amurang memprihatinkan, rusak parah ya. Itu menjadi masukan bagi kami, dan ini karena kita ada di sini bersama dengan pemerintah Kota Manado dan Kepolisian Kota Manado, jadi tidak bisa menjawabnya lebih ya. Ada juga James Minorangian, Terminal Amurang tidak ada layanan untuk transportasi umum Amurang ke Tombatu, mohon untuk fasilitas jalur Amurang Tombatu dan sebaliknya. Dari Didi di Manado, jalan dalam Kota Manado banyak lubang besar yang sudah lama dan tidak diperbaiki, mohon diperbaiki karena banyak kejadian kecelakaan karena lubang-lubang tersebut ya. Ada juga Yeni di Tikala, katanya lorong Mantehage, jalan yang bersebelahan dengan jurang masih ada yang tidak ada pengamanan, maksudnya ya. Tidak ada pengaman. Oh ya. Yang itu ya Pak, pengaman jalan ya. Pagar pengaman. Baik. Juga ada Elvita di Girian, lampu jalan kurang katanya ya. Lampu jalan, dan juga ada Arthur di Buha, tolong pasang lampu jalan di Politeknik ke Buha, memang tidak ada lampu jalan di sana ya. Terima kasih. Ada Siska di Telawaan, Terminal Mikropal 2 Telawaan sudah tidak jalan. Jokowi di Tomohon, ruas jalan Tomohon Rurukan Tondano banyak lubang dan sampah. Cliff di Minsel, katanya jalan Tompaso baru di Bok, tidak dekat pekuburan ada lubang mengakibatkan terjadi kecelakaan. Paling terakhir Stephen di Mapanget, jalan belakang Rumah Sakit Auris sampai Mapanget keterusan sudah sangat rusak ya. Ini dia yang menjadi beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung juga lewat Halo RRI ya, yang kami tayangkan setiap hari-hari tertentu, dan ini menjawab ya. Kalau tadi terkait dengan transportasi Trans Manado sudah dijawab sedikit. Mungkin akan ditambahkan bagian terakhir 1 menit Pak Sutrisno karena mengingat waktu. Baik, saya kira ya saya mengajak kepada warga masyarakat Kota Manado dan sekitarnya ya, termasuk Sulawesi Utara umumnya, saya kira mari kita rayakan ya jelang Natal ya dengan sukacita dan damai Natal yang sesuai dengan aturan hukum agama maupun hukum negara. Dan saya kira ya mudah-mudahan kalau bumi Niur Melambai ini aman, turang semua baku-baku sayang, turang semua bersaudara, ya akan tercipta kedamaian itu sendiri. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Kasat, silakan Pak Kasat bagian terakhir, imbauan mungkin kepada masyarakat, miras-miras jangan dulu atau bagaimana? Petasankah? Bagaimana petasan juga ini, penjual-penjual petasan kan kita tidak tahu seperti apa juga yang menjadi perhatian kepolisian. Karena kan yang namanya ledakan-ledakan itu orang juga masih traumatis sekarang ini. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi perlu diketahui juga bahwa kami Polresta Manado dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini sudah menyiapkan beberapa pos. Ada pos pelayanan, 3 pos pelayanan di Melalayang, Pelabuhan Manado, dan juga Bandara Samratulangi. Dan ada 1 pos terpadu yang ada di Megamas. Pusatnya ya? Iya, pos terpadu di Megamas. Dan ada 11 pos pengamanan yang tersebar di Kota Manado ini. Itu adalah untuk menunjang agar supaya bisa menjaga situasi Kamtipmas di Manado itu aman terkendali. Begitu. Dalam rangka kegiatan Natal dan Tahun Baru ini. Supaya ini Natal dan Tahun Baru boleh berjalan dengan aman dan lancar. Dan kita semua tentu akan dinikmati oleh masyarakat Kota Manado. Dan juga perlu diketahui bahwa kami dari Polresta Manado juga sudah akan melaksanakan pengamanan terhadap 298 gereja dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini dengan menerjunkan 315 personil, Pak. Jadi itu ada. Itu intinya adalah untuk menjaga dan mengamankan supaya itu ibadah Natal itu boleh berjalan dengan lancar dan aman. Dan tentunya penyampaian kepada masyarakat, semua itu tanpa bantuan dari masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan tentu
tidak maksimal. Maka itu kami menghimbau, mari kita masyarakat Kota Manado, mari kita jaga Manado ini menjadi kota yang aman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Manado ini adalah mendapat salah satu kota toleransi, kota paling toleransi di Indonesia. Maka untuk itu mari kita jaga sama-sama. Sebab maju mundurnya Kota Manado ini, aman tidaknya Kota Manado ini tergantung kita masyarakat juga. Jadi mari kita bekerjasama, masyarakat yang ada, tokoh masyarakat, semua yang terlibat yang ada di Manado, organisasi masyarakat atau apa itu, mari kita sama-sama jaga supaya Manado ini boleh aman dan perayaan Natal dan Tahun Baru boleh berjalan dengan lancar. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat. Paling terakhir Pak Donald, ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, dan juga dari kami perhatian pemerintah Kota masyarakat? Manado menyampaikan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Wali Kota dan Wali Kota Manado, Bapak Andre Angau bersama Dr. Richard Cualang, ya semacam memberikan hadiah untuk warga kota dengan kehadiran bus Trans Manado ini, kiranya boleh dinikmati layanan transportasi bus Trans Manado ini bagi warga kota maupun warga di luar Kota Manado, dengan harapan kita menjaga kondusivitas Kota Manado, keamanan, kenyamanannya, dan dengan kehadiran BTS ini akan menjawab yang orang berteriak Manado banyak dengan macet, tetapi dengan angkutan ini ada harapan menjawab kemacetan, mengurangi kemacetan di Manado yang ada di Kota Manado. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Donald, Sekretaris Dinas Perhubungan, dan Kasat Binmas Pak John Lee bersama dengan pengamat pengamanan di Sulawesi Utara juga Pak Sutrisno atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Semoga di hari Natal ini kita semua damai ya, menikmati Natal. Keamanan-keamanan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, ada ratusan yang akan bertugas untuk pengamanan, khususnya ini lebih difokuskan pada perayaan-perayaan seperti ibadah-ibadah, khususnya juga di gereja-gereja ya. Dan akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mewakili kerabat kerja dan juga selaku penanggung jawab acara Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di Sulut Bicara selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia